Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mystery Official, di mana suara malam menyimpan sejuta kisah yang tak semua mata bisa melihatnya. Dan malam ini izinkan Kang Yudi membacakan sebuah kisah nyata yang melebihi logika tentang cinta, tipu daya, dan makhluk gaib yang berselimut keindahan. Berjudul Secantik Jelmaan Kuntilanak. Pandangan pertama. Namanya Raka, usianya 25 tahun, ganteng, anak kota, baru pindah ke sebuah desa kecil di Jawa Timur karena ditugaskan kantornya. Dia ngontrak di rumah kosong milik mantan kepala desa. Rumah itu, kata warga, sudah lama tak ditempati. Malam pertama, Raka ngopi di warung Makjum yang letaknya di ujung gang. Dan disitulah matanya tertuju pada seorang gadis. Namanya Sinta. Katanya baru tinggal juga tak jauh dari rumah kontrakan Raka. Raka langsung tergila-gila. Wajah Sinta seperti model kulit putih pucat. Senyum manis, tapi entah kenapa dingin, semakin dekat. Setiap malam, Raka makin dekat dengan Sinta. Tapi anehnya, Sinta hanya mau bertemu saat malam. Raka pernah mencoba ngajak makan siang, tapi Sinta menolak. Siang itu terlalu silau. Katanya, suatu malam Raka iseng ngikutin Sinta pulang, tapi langkah kakinya seakan tersesat di semak belakang rumah kosong. Dan tiba-tiba Sinta menghilang di balik pohon pisang. Saat Raka mendekat, dia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya, menangis. Saat Raka pegang pundaknya, itu bukan Sinta, itu kuntilanak. Menggali kebenaran, esoknya Raka mencari tahu pada warga sekitar. Ia bertemu seorang kakek tua, Mbah Roji, yang akhirnya buka suara. Kowe nyebut Sinta? Ya Allah, wong wedok kui wes mati 7 tahun kepungkur. Dia meninggal gantung diri di rumah itu. Rumah yang sekarang ditempati Raka meninggal karena patah hati. Dan sejak itu, arwahnya menghantui lelaki muda yang mudah jatuh cinta. Dibukakan mata oleh Kiai, Raka semakin terganggu. Sinta terus datang, bahkan mencoba masuk lewat mimpi. Sampai akhirnya datanglah Kiai Nur Hadi, ulama kampung yang dikenal ahli ruqyah dan ilmu syar'i. Dengan suara tegas namun lembut, Kiai berkata, Raka, jangan tertipu oleh keindahan. Jin itu bisa berwujud apapun, tapi mereka tak akan mampu menipu cahaya keimanan. Kiai pun membacakan ayat suci dari surat Al-A'raf ayat 27. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh setan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Malam itu, Kiai melakukan ruqyah. Raka menggigil. Sinta muncul dengan wajah rusak, menangis, berteriak, aku cinta kamu Raka, jangan tinggalkan aku. Tapi Kiai terus membacakan ayat kursi dan surah Al-Falaq sampai akhirnya sosok itu meleleh, menghilang, dan rumah itu kembali dingin. Namun tenang. Pesan penutup dari Kang Yudi. Saudaraku, seringkali manusia terbuai oleh keindahan dunia, termasuk keindahan yang palsu. Jin dan setan bisa menipu dengan rupa apa saja, termasuk rupa wanita cantik, lembut, bahkan seolah-olah baik dan islami. Padahal itu adalah tipu daya mereka untuk menyesatkan manusia. Jangan tertipu oleh jin yang mengaku Islam, bersyahadat, bahkan tampak taat.
Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengajarkan iman, tawakal, dan kedekatan kita kepada Allah lah yang menjadi benteng dari semua tipu daya gaib. Perkuat ibadah, rajin mengaji, dan jangan pernah bermain-main. Di sanalah jin akan masuk. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh anak Adam sebagaimana darah mengalir. Bukhari dan Muslim. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan sampai cinta membutakan kita dari cahaya iman. Penutup, maaf jika ada nama, tempat, atau kejadian dalam cerita ini yang mirip dengan kisah nyata. Cerita ini hanyalah fiktif belaka, walaupun mungkin banyak kejadian serupa di tengah masyarakat. Ingat, hantu mungkin menyeramkan, tapi hati yang lupa Tuhan jauh lebih mengerikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.